Apa yang harus dikerjakan jika kita sudah melakukan dosa kecil seperti mabuk? Apa pula mabuk dosa kecil? Orang ini mencari gara-gara. Mabuk itu dosa besar. Judi, semua yang disebutkan dalam Quran ada hukumannya, itu kriterianya dosa besar. Innamal khamru, mabuk, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan setan, fajtanibu. Dosa besar ini deh. Apakah masih ada taubat Pak Ustadz? Allah membuka pintu taubat sebelum nyawa sampai ke tenggorokan. Kalau sudah ke kerongkongan, saking inginnya mabuk, diambillah kopi, diaduk kopi, dituang spiritus, diminum. Bukan mabuk, mati. Spiritus untuk lampu strongkeng. Spiritus dituangkan, mabuk, bukan mabuk, mati kontan. Karena dia kalau sudah lewat 20% orang tak mabuk, tapi mati. 5%, 2% itu mabuk. Tapi kalau sampai lewat, maka sudah jadi racun, poison, maka orang mati dibuatnya. Jadi jangan lagi, segera taubat. Bagaimana cara taubat Pak Ustadz? Mandi taubat. Setelah mandi taubat, sholat sunat taubat. Setelah itu perbaiki pergaulan. Mudah-mudahan anakku nanti kemanapun kalian belajar, ada di antara anak SMA 8 yang akan lulus ke Harvard University. Ada yang akan dapat beasiswa dari ANU, Australian National University. Ada yang akan lulus di McGill University. Walaupun kalian di Kanada, walaupun kalian di Amerika, di Inggris, tapi hati kalian tetap la ilaha illallah Muhammadur. 4 hari yang lalu di Danau Buatan datanglah 10 orang dari Australia, dari Sydney. Salah satu nama anaknya Ahmed, umurnya 15 tahun, hafal Quran 27 juz. Lamu ambotangango. Di Sydney nya tinggal, di Australia nya tinggal, anaknya apa Quran 25 juz. 27 juz. Awak tinggal di Pekanbaru, Bumi Melayu, Lancang Kuning, juz amma pun hilang-hilang timbul. SMA lain, kalau SMA 8 kecil itu. Kareh bana takbirnya, ragu loh. Tadi Pak Ustadz saya belum. Udah Pak. Apaan? Mesti pakai. Kok. Saya belum saya belum paham yang tadi Pak Ustadz bilang apa wasaah apa wasi. Oh, lo jangan nyampur. Agama lo beda lo. Wasaah sambil bercanda apa tadi gitu. Pak Ustadz lupa ya, nanti saya jelasin lagi. Apa tadi? Wasaah kalau nggak salah. Nggak tahu, ujang adanya deh. Pak Ustadz. Ya itu. Wasilah. Bukan. Wasaah atau wasiah? Tentu baik, tentu buruk. Wassalam habis dong. Ya? Sa'ah wa sa'ah. Nah, itu Pak Ustaz. Sa'ah. Jadi ketika itu ucapan hadis Nabi. Ada seorang sahabat, dia datang menemui Nabi. Kenapa ketika kami duduk bersamamu ya Rasulullah di dalam Masjid Nabawi, di majelis ilmu, kami merasa dekat dengan Allah. Kami merasa takut kepada Allah. Tapi ketika kami pulang ke rumah, ketemu dengan anak istri bersenda gurau, kok rasanya beda. Lalu apa kata Nabi? Sa'ah wa sa'ah. Hidup ini ada masanya serius, ada masanya bercanda, ada masanya begini. Lau kuntum kama kuntum la safahatkumul malaikah. Seandainya kamu seperti itu terus, seperti saat berada denganku di hadapanku di masjid, tidak berubah-berubah,
turun malaikat bersalaman dengan kamu, kata Nabi SAW. Jadi sahabat itu pun mengalami seperti yang kita alami dan kekhawatiran seperti kekhawatiran kita. Ketika kita duduk dengan Habib, dengan Ustadz di masjid, dengan Kiai, dengan Tuan Guru, terasa begitu full iman. Tapi begitu pulang ke rumah, kok begitu ya? Rasa yang kita rasakan sekarang dirasakan juga sahabat Nabi dulu, dan mereka tanya, kata Nabi nggak salah, karena hidup ini ada sa'ah wa sa'ah. Sa'ah artinya bahasa Indonesianya saat. Semua ada saatnya, semua ada masanya. Selama tidak kita katakan, kamu kok mabuk kemarin? Semua ada saatnya. Ada saatnya mabuk, ada Allah. Terima kasih Pak Ustaz. Paham ya? Ya enggak, paham dong. Mungkin dari sini ada. Tapi satu lagi pertanyaan, saya mau nanya, Pak Ustaz, ini masalah saya pribadi. Jadi saya ya ada masukan juga ketika hukum riba. Mobil itu, ya, itu umum ya kan. Jadi mobil kita jual, kemudian kita coba berusaha cash. Saya untuk menghilangi kredit. Nah, saya mau tanya, ini juga amanat dari keluarga saya, dipastikan lagi, boleh nggak, Kiai, kita kredit mobil? Padahal, padahal ini menjadi hal penting bagi saya untuk mobilisasi kemana gitu. Saya punya anak kan tadi baru kelar UIN, jadi ini saya lagi diceramai gitu. Papa sudah lah Pak, jual Pak, kita nggak usah dibeli, lillahi ta'ala aja. Ya saya bilang ini lillahi ta'ala agak susah, saya bilang gitu. Tapi ini real, saya jual, saya mencoba untuk beli cash, nungguin cash lama. Jadi jangan suka buka aib orang, Mbak. Ya udah, tadi ini dulu belum kelar. Jadi boleh nggak saya riba, oke? Sorry, boleh nggak kredit mobil itu? Alhamdulillah CRV jadi baru gue. Buka Google, ada tulisan saya di situ. Nanti Bapak, Ibu, Abang, Mas share ke teman-teman. Buka Google, tulis di situ Somad Morocco, SOMADMOROCCO, Somad Morocco, SOMADMOROCCO, Somad Morocco, spasi kredit, sudah enter. Somad Morocco spasi kredit, tulisan yang paling atas kredit, ada tanda tanya, aska. Di situ jawaban. Saya sudah tulis tentang masalah kredit ini. Di situ bisa dibaca. Bisa bahasa Arab, Ustaz. Ada terjemah Mas Komeng, terjemah di bawah, terjemah di bawah. Majma' al-Fiqih Islami membolehkan jual beli dengan tempo. Membolehkan jual beli dengan tempo, jangka waktu garis miring kredit, pada konferensi ke-6 yang dilaksanakan di Jeddah pada tahun 1990 dalam keputusan tersebut. Jadi jual beli dengan tempo kredit itu boleh. Bawah, ini penjelasannya. Yang bawah langsung bahasa ke jawaban. Jual beli kredit itu tidak ada keberatan di dalamnya, boleh jika waktu dan tambahannya diketahui. Dibayar dalam waktu 2 tahun, dibayar dalam harga 200 juta, dicicil 1 bulan 15 juta, misal 10 juta, 12 juta. Meskipun harga kredit lebih mahal daripada kontan, karena penjual dan pembeli sama-sama mendapat manfaat.
penjual mendapat manfaat tambahan harga dan pembeli mendapat manfaat tempo jangka waktu. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Apakah di zaman Nabi ada kredit? Ada. Dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, bahwa Barirah itu manusia. Waktu itu masih boleh jual manusia, hamba sahaya. Bahwa Barirah dijual oleh tuannya dengan cara kredit selama 9 tahun. 1 tahunnya dibayar 40 dirham. Ini menunjukkan bolehnya jual beli kredit. Kesimpulannya, uang dengan barang boleh, tapi uang dengan uang riba. Prof, saya pinjam uang 200 juta, nanti saya bayar 220, haram, riba. Tapi ketika saya beli mobil, Prof, saya cicil tiap bulan, maka lunas dalam waktu 1 tahun, itu tidak riba, karena akadnya uang dengan barang. Yang jadi masalah ketika kita pergi ke dealer untuk beli mobil, kita katakan kita tidak punya uang cash, dia tidak mau langsung transaksi dengan dia, tapi dia akan libatkan pihak ketiga, penyedia keuangan. Pada akhirnya transaksi kita adalah uang dengan uang, bukan uang dengan barang. Lalu apa solusinya? Pergi ke bank syariah. Kenapa Allah menciptakan nafsu? Iya juga ya. Kenapa Allah menciptakan? Ada makhluk isinya nafsu aja, nggak ada akalnya. Ayam, kambing, kucing, ila akhirih. Tapi ada satu makhluk nggak ada nafsunya, yang ada hanya budi baik, pekerti baik saja. Ini adalah malaikat. Yang ini nggak ada nafsunya, yang ini isinya nafsu saja. Maka diciptakan Allah makhluk yang baru. Inni ja'ilum fil ardi. Inilah dia makhluk yang baru. Kalau dia bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka dia lebih mulia daripada malaikat. Wa idh qulna lil malaikati isjudu. Kenapa malaikat sujud kepada Adam? Karena Adam punya hawa nafsu, tapi dia bisa mengendalikan hawa nafsunya. Nafsu ada 3 levelnya. Nafsu yang pertama, innan nafsala ammaratum bisu, selalu ngajak yang jahat, ngomongnya kotor, pikirannya kotor, perbuatannya kotor, bisu. Yang kedua, udah mulai ada baik-baiknya, namanya nafsul lawamah. Tergantung dia yang ngajak siapa. Kalau ada yang ngajak, ayo kita pengajian, oke. Ayo kita mabuk, oke juga. Ini namanya lawamah. Tapi kalau dia sudah bisa menangani hawa nafsunya, ini level yang ketiga. Itulah yang dipanggil oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini nafsu yang mutmainnah. Insya Allah adik-adik yang ada di depan ini, itu semuanya sudah sampai level nafsu mutmainnah. Sudah mampu mengendalikan hawa nafsu. Umat Islam bukan menghilangkan nafsu, enggak. Islam tidak disuruh menghilangkan nafsu, mengendalikan hawa nafsu. Makan, kulu, makanlah. Boleh makan? Boleh, tapi tidak semua dimakan. Semua yang merayap boleh dimakan, kecuali kereta api karena keras. Semua yang berkaki 4 boleh dimakan, kecuali meja karena keras. Dalam Islam, kulu, makanlah. Yang dimakan itu apa? Min thayyibat, yang baik-baik saja. Thayyib artinya baik. Adik-adik kalau tamat pesantren nggak bisa dikecoh orang, nggak bisa disesatkan orang. Thayyib baik, tapi begitu dia nggak tahu bahasa Arab, thayyib nggak pulang-pulang. Maka silakan. Masalah menikah, disuruh menikah, bukan tidak boleh menikah dalam Islam supaya selamat dari zina. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, only one. Artinya apa? Allah menciptakan nafsu sebagai ujian. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nafsu itu dihiasi
zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal 'ath dzalika mata'ul hayatid dunya. Jadi kalau orang punya nafsu itu ada keinginan-keinginan, ingin kaya, ingin hebat, ingin punya kekuasaan, ingin punya harta, tidak salah. Salahkah kalau ada orang Islam yang kaya? Tidak salah. Kekayaannya untuk menolong agama Allah. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Salahkan orang Islam punya istri, punya anak? Enggak salah. Gunanya untuk apa? Kalau dia punya anak, anaknya waladun salihun. Kalau dia punya istri, istrinya imra'atun salihatun tu'inu ala imanihi, yang membantu iman suaminya. Jadi hawa nafsu diciptakan Allah supaya ujian bagi manusia. Yang lulus dapat surga. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun. Mudah-mudahan kita semuanya lulus sampai mati dalam keadaan husnul khatimah. Amri, selama ada fatwa DSN-nya ikut tentang dana talangan haji dan talangan umroh, sudah ada fatwa DSN-nya. Jadi mau yang ikut silakan, yang nggak mau nunggu nabung pakai uang cash baru berangkat juga silakan. Yang penting yang berangkat nggak nyalahkan yang nggak berangkat, yang nggak berangkat nggak nyalahkan yang berangkat. Bu, si Anu berangkat, untuk apa berangkat umroh kalau hutang? Karena dia juga punya niat, dia juga punya dasar hukumnya. Masalahnya sekarang orang nggak percaya sama Dewan Syariah. Ketika mobilnya rusak, dia bawa ke bengkel, karena dia percaya sama orang bengkel. AC-nya rusak, dia bawa ke servis AC, dia karena percaya sama orang AC. Jamnya rusak, dia bawa ke toko jam. Handphonenya rusak, dia bawa ke servis handphone. Tapi kalau masalah agama, dia betulin sendiri. Ini bermasalah orang seperti ini. Ketika dia naik pesawat, dia percaya dengan pilot. Dia nggak kenal siapa pilotnya, dia duduk dengan anteng tidur. Padahal dia nggak tahu pilot itu siapa. Belum pernah lagi penumpang tiba-tiba ngetuk pintu pesawat, nanya, Pak pilot saya mau nanya, ini mesinnya manual apa matic, ini gimana, posnelingnya gimana? Nggak ada dia nanya, dia percaya. Ketika naik pesawat kamu percaya kepada pilot, ketika BJB kenapa kamu nggak percaya kepada Dewan Syariahnya? Nah jadi kalau sudah dikeluarkan fatwanya, kalau dijelaskan menurut ilmu usul fikihnya, maka tidak semua orang paham proses pengeluaran dalilnya itu. Saya ambil contoh simpel sederhananya begini. Saya mau beli mobil, harganya 300 juta. Saya datang ke bank konvensional. Assalamualaikum bank konvensional, selamat pagi. Dia nggak mau assalamualaikum, dia selamat pagi. Saya mau beli mobil, berapa mobilnya? 300 juta. Oke, dia kasih 300 juta, saya terima 300 juta, bayar bunga sekian persen, 350 juta. Yang 50 riba. Kalau saya datang ke bank syariah, orang nggak ngerti prosesnya. Dia bilang, BJB syariah, namanya aja syariah, sekejam-kejamnya ibu tiri, lebih kejam bank syariah. Dia nggak ngerti prosesnya, tapi ngomongnya luar biasa. Kalau saya datang ke BJB Syariah, Assalamualaikum BJB Syariah, Waalaikumsalam. Saya mau pinjam uang 300 juta. Untuk apa Pak? Beli mobil. Mohon maaf, kami tidak meminjamkan uang, karena uang dengan uang adalah riba. Bapak perlunya untuk apa? Saya untuk beli mobil. Maka BJB Syariah akan membeli mobil itu secara cash. Sekarang mobil itu milik siapa? Milik BJB Syariah. Lalu datang saya membeli mobil itu, maka akad saya adalah uang dengan barang, bukan uang dengan uang. Ribet Pak Ustadz, susah pahamnya. Maka kalau nggak paham ikut aja fatwa Dewan Syariah. Kenyataannya nggak gitu Pak Ustadz. Waktu kemarin kami pinjam uang,
nggak dikasih. Tapi katanya mesti beli barang. Pada akhirnya kami juga yang beli barang itu. Memang kamu yang beli mobil itu, tapi akadnya taukil. Yang membeli mobil itu memang customer, tapi dia mewakili bank. Maka hakikatnya mobil itu milik bank. Lalu mobil itu dia beli. Akadnya adalah uang dengan barang, bukan uang dengan uang. Itulah yang tidak dipahami. Apa kelebihan bank syariah? Pertama, kita yang berinvestasi dengan bank syariah, maka bank syariah mengeluarkan zakat. Bank konvensional tidak berzakat. Zakat apa namanya? Namanya zakat usaha. Yang kedua, bank syariah dia hanya memberikan pinjaman mudharabah bagi hasil murabahah permodalan. Dia tanya dulu, ini bisnisnya untuk apa? Bisnisnya saya mau ternak. Ternak apa? Ternak ayam. Oke. Ternak tuyul? Enggak bisa. Dia kalau yang haram enggak. Tapi kalau konvensional, kita enggak tahu uang kita itu dipakai untuk apa. Karena mereka melakukan semua transaksi. Jangan lupa, bagi yang mengatakan saya simpan di konvensional, tapi bunganya enggak saya ambil. Kamu sudah menginvestasikan kepada benda barang yang haram, maka dosa jariahnya juga mengalir. Waspadalah. Yang ketiga, sama aja Pak Ustadz, bank syariah juga kalau terlambat kan bayar denda. Betul. Tapi denda dari konvensional masuk ke bank. Sedangkan syariah dendanya dipakai untuk kemaslahatan umat. Orang hanya sepotong saja. Dia tahu pada dendanya saja. Karena memang denda itu yang paling menyakitkan. Itu yang dia ingat. Kemana denda itu pergi dia tidak tahu. Maka saya mengajak, mari menabung ke BJB Syariah. Ustadz Somad ini jangan-jangan agen dari BJB Syariah. Baru kenal tadi saya. Taunya dari mana? Itu pas tabligh akbar di atas BJB Syariah. Saya mengiklankan apapun yang berbau syariah karena saya pedoman tausiah itu 3. Perbaikan pendidikan, perbaikan ekonomi, perbaikan politik. Orang baik pilih orang baik. Itulah yang membuat orang marah dengan saya. Kenapa? Karena saya menyinggung yang sangat sensitif. Perbaikan pendidikan, perbaikan ekonomi. Makanya di Instagram saya itu isinya iklan jual gula merah, baju koko, batik, dan sampai sekarang belum jelas royaltinya. Enggak ada. Asal datang keripik buat endorse, kerupuk buat endorse, madu buat endorse, gula merah buat endorse. Ini dijamin madu asli, bangkitkan ekonomi umat, dibawa pulang istri tidak akan marah walaupun asli. Yang ketawanya belakangan nyusul lambat nangkap. Jadi ikuti saja kalau sudah ada Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa. Dan Bank Syariah, BJB Syariah, Bank Riau Kepri Syariah, Bank Muamalat, BSI tidak berani mengeluarkan produk karena melanggar undang-undang tanpa ada fatwa dari DSN. Yang mau pakai talangan haji umroh silakan, yang nggak mau silakan nabung, tapi jangan salahkan mereka yang berangkat karena ada fatwanya. Wallahu a'lam bishawab. Takbir. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsira kepada kiai yang sudah menjawab semua pertanyaan. 2 pertanyaan, Masya Allah, dijawab dengan lengkap, dengan ilmunya. Dan ini ada pertanyaan titipan kiai terakhir. Ini ditulis nggak langsung dari hamba Allah, nggak tahu namanya siapa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Di sekolah kami ini ada koperasi. Salah satu usahanya adalah simpan pinjam, di mana anggotanya dapat meminjam uang dengan potongan provisi dan bunga menurun. Setiap tahunnya hasilnya dibagikan ke setiap anggota secara proporsional. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya kita menerima SHU atau sisa hasil usaha tersebut? Di Sukabumi ini ada tokoh ekonomi
syariah yang level internasional. Dipakai sampai ke Maroko. Namanya Dr. Syafi'i Antonio. Program berputar uang di SMK Negeri 1 ini sudah bagus, tapi belum syariah. Maka undang beliau kemari, diislamkan ini, disyariahkan. Itu solusinya. Itu solusinya. Ini belum syariah. Jangan sampai orangnya yang sudah baik-baik lalu kita termakan riba. Lebih cepat, lebih baik. Karena semua bank-bank konvensional di Indonesia ini, termasuk Bank Riau, bank yang sudah menjadi syariah di Indonesia ini 3. Yang pertama, Bank Aceh. Yang kedua, Bank NTB. Yang ketiga, Bank Riau. Yang bukan divisi syariah. Memang murni sudah menjadi syariah, nggak ada lagi konvensionalnya. Dan di antara timnya di situ adalah tim tazkiyah, Dr. Syafi'i Antonio. Jangan sampai orang Sukabumi yang punya pakar malah dipakai orang lain. Maka datangkan beliau kemari, minta supaya dia robah ini menjadi syariah. Jangan khawatir, jangan takut, tetap berjalan. Maka insya Allah berubah dia menjadi syariah. Saya mau nanya, dosa enggak Pak Ustadz kalau kita pergi ke kuburan agama orang Kristen? Ngapain nanti ke situ? Macam tak ada tempat lain. Mall SK ada, tempat belanja ada, pergi pula ke situ. Nabi melarang ke tempat peninggalan kaum-kaum yang sudah dibinasakan, kaum Ad, kaum Tsamud, dilarang Nabi. Kenapa? Boleh jadi ada setan-setan yang berbisik-bisik di situ. Di setiap patung-patung berhala itu ada setannya, dan di kubur mereka banyak patung. Di kubur mereka banyak. Maka disebut salafi. Saya ikut mazhab Syafi'i Pak Ustaz. Subuh tadi saya baca kunut, berarti kau salafi. Karena Imam Syafi'i itu salaf. Imam Syafi'i meninggal 204. Mengikut Imam Syafi'i berarti salaf. Kawan Ustaz ada yang salaf? Ada. Ustaz Abdullah Hadrami salaf. Salafi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa tips cara meraih kesuksesan yang berkah di masa muda? Saya tidak pernah bercita-cita menjadi apapun. Cita-cita saya dulu cuma satu, bagaimana membahagiakan orang tua. Itu saja. Ya Allah, aku sekolah, tak tahu dulu pulang mau jadi apa, yang penting bisa membahagiakan orang tua. Itu saja. Jadi setelah itu sampai, ya sudah, bisa menyenangkan hati orang tua, bisa, itu saja. Maka selalu saya sampaikan di kampus-kampus kepada mahasiswa, kalian kalau belum bisa membahagiakan orang tua, jangan menyusahkan orang tua. Ini kadang baru ngelihat namanya aja di HP dah kumat darah tinggi maknya. Kalau belum bisa membahagiakan dia, jangan menyusahkan dia. Maka saya di Mesir 4 tahun tak pernah saya minta duit. Tiba-tiba udah sampai dari ke Mekah. Mak, aku udah di Mekah. Dari mana kau dapat ongkos? Ada tabunganku sikit-sikit. Pergi ke Mekah, kerja, pulang, bayar hutang. Jangan pernah menyusahkan orang tua. Oleh sebab itu cita-citanya yang pertama mencari ridha Allah. Ridha Allah fi ridhal walidain wa sukhutullah fi sukhutil walidain. Pulang saya ke kampung, saya mau beli tanah berapa meter, ternak lele, tanam cabai, daun ubi, malam mengajar ngaji. Cita-cita saya kecil aja. Tak ada cita-cita mau jadi ustadz viral disambut di airport, tak ada. Terus kata mak saya, masa kau S2 tinggal di kampung, pergilah ke kota. Akhirnya saya menghonor jadi dosen, siang jadi dosen, malam ceramah di masjid, direkam, diupload, khutbah diupload, like and share, akhirnya viral. Diusir beberapa kali, makin viral. Dibully, makin viral. Akhirnya yang membuli saya taubat sekarang. Ini orang makin dibully, makin viral. Udah kita diamin aja lah. Itu semua itu kerja kita atau kerja Allah? Kerja Allah. Kerjakan kerja kita, urusan Allah, biar Allah yang urus. Kita hidup ini sama macam bawa pancing. Kita tugas kita ambil bambu,
pasang kail, cari cacing, letakkan. Masalah ikannya datang tak datang itu urusan Allah. Ini kadang banyak orang ngurus urusan Allah yang dia urus. Urusan Allah yang kau urus. Kata Allah, yang mendatangkan ikan ini urusan aku. 10 pancing pasang, itu urusan kita. Tarik pancing 1, cacingnya hilang. Cari pancing 1, kailnya hilang. Cari pancing 1, talinya hilang. Yang ke-10, bambunya hilang. Marahkah kita? Tidak. Karena urusan kita sudah selesai. Serahkan urusan Allah. Pulang ke rumah, rupanya Allah mau kasih kita bukan ikan mentah, tapi ikan masak. Banyak orang terlalu berpikir, hidup ini kau buat saja urusanmu, urusan Allah. Urusanmu berangkat dari rumah, kerja. Masalah hasilnya urusan Allah. Berapa banyak orang bekerja tapi tak dapat apa-apa. Betul? Kalau sudah rezeki tak kemana. Tapi jangan gara-gara ini lalu bapak enggak kerja. Dibangunkan ibu besok pagi, bang, abang enggak kerja, masuk kantor. Urusan Allah. Kalau ada suami ibu seperti itu, ibu jangan marah, biarkan aja. Nanti jam 12 dia bangun, dia lapar, dia tengok, mana makanan? Ibu jawab, urusan Allah. Harus ada usaha dan ikhtiar. Pertama, niat cari ridha Allah. Kedua, senangkan orang tua. Ketiga, berusaha. Setelah itu, tawakal Allah. Hidup jangan susah. Hidup sudah susah, jangan bikin susah. Hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Apa hukumnya suami menyembunyikan uang dari istri? Bang, kata istrinya. Bang, ini duit apa bang? Duit sial. Oh, duit sial, udah kusembunyikan kau dapat juga. Bapak menikah sama ibu, ibu menikah sama bapak. Apakah hartanya jadi satu atau harta masing-masing? Mereka mau hartanya jadi satu dan bapak ketakutan. Itu yang saya baca. Sekarang kita baca ayatnya. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kalau istrimu meninggal, kau dapat 50% hartanya kalau tidak ada anak. Fa in kana lahunna waladun, kalau dia punya anak, falakumur rubu'u, kamu dapat 25%. Sekarang saya tanya, hartanya nyatu atau pisah? Memang kalau belum sarapan susah nangkap. Saya ulang sekali lagi. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Hai para suami, kamu dapat setengah harta istrimu kalau tidak ada anak. Fa in kana lahunna waladun, kalau ada anak kamu dapat 1/4. Artinya hartanya misal. Harta bapak beda, harta ibu beda. Ibu kerja, punya kebun, punya tanah, punya speedboat, itu harta dia. Bapak punya usaha, harta bapak. Meninggal ibu, 50% untuk bapak. Apa beda harta ibu dengan harta bapak? Di dalam harta bapak ada hak ibu, dalam harta ibu tidak ada hak bapak. Takbir. Saya ulang sekali lagi. Ibu menikah dengan bapak, bapak menikah dengan ibu, ibu bawa harta, bapak bawa harta. Bedanya apa? Dalam harta bapak ada hak ibu, dalam harta ibu tidak ada hak bapak. Kenapa dalam harta bapak ada hak ibu? Karena bapak wajib memberi nafkah. Kewajiban bapak 5. Pertama, kasih makan. Kedua, kasih pakaian. Ketiga, kasih tempat tinggal. Keempat, kasih pendidikan. Kelima, kasih perhatian. Lebih dari yang ini, itu bukan milik mereka lagi.
Jelas? Ini ada sekarang suami setelah menikah, pas dilihat surat apa semua tak ada punya dia, semua atas nama istrinya. Ini orang kalau meninggal ini tidak kena azab kubur, karena di dunia sudah terlalu azab dengan istrinya. Dari yang saya sampaikan ini jelas tentang pembagian batasan-batasan harta, jelas? Jelas. Jadi tidak serta-merta setelah menikah, jangan mau anak perempuan kita ditipu laki-laki. Istriku, mana surat mobilmu, mana surat tanahmu, tadi kita sudah akad nikah, semua hartamu, milikku, sorgamu di bawah tapak kakiku. Oh, tidak begitu. Makanya laki-laki harus ngerti, perempuan juga harus paham. Kalau tidak, sedang main bola aja ada aturannya, statuta. Kalau tidak, akan hancur. Tapi insya Allah jelas. Pak Ustadz minta tolong doakan ibu saya sudah lama sakit. Nanti kita doakan di akhir majelis. Bukan cuma ibu bapak, ibu-ibu semua kita doakan. Bagaimana niatnya doanya? Bagaimana niatnya doanya mandi taubat? Nawaitu, aku berniat ghuslat taubat, mandi taubat. Saya nggak bisa bahasa Arab Pak Ustadz, bahasa Indonesia, bahasa Makassar, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Mandailing, bahasa Aceh. Saya niat mandi taubat karena Allah Ta'ala. Bagaimana cara mandinya Pak Ustadz? Seperti mandi wajib, basah dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Di mana mandinya Pak Ustadz? Di laut bisa. Kolaka ini 30% saja daratan Pak Ustadz, yang 70 adalah lautan. Nah, mandi di laut. Apalagi kalau sampai ke tengah laut, bukan cuma dosanya hilang, orangnya hilang sekali. Setelah mandi taubat, solat sunat taubat, usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Ayatnya bebas. Ayat apa yang paling panjang? Hafal kau amma yatasaalun? Tidak. Wadduha? Tidak. Kulhu? Hafal baca kulhu. Di sujud terakhir banyak berdoa. Berapa kali solat sunat taubat sehari? Sebanyak-banyaknya. Kami dulu dipesankan guru kami, Ustadz, saya baru tahu kalau pasangan hidup saya LGBT. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Mempertahankan atau meninggalkannya? Mungkinkah pertemuan itu di luar kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala? Tak mungkin. Maka harus dibaca, ada hikmah di balik ini. Hikmah pertama, sebenarnya Allah memilih engkau karena Allah sedang menguji engkau merubah si LGBT ini. Oleh sebab itu, kau ajak dia, bang, ini laki-laki LGBT ini kan? Bang, kau berubah bang, berubah. Usah kau tengok yang laki-laki, kau tengok aja aku. Ajak dia pengajian, bimbing dia ruqyah, bawa dia ke Ustadz Musdar Bustamam LC di ruqyah. Mana tahu dia diganggu jin bencong. Ada. Jadi jangan bapak ibu sangka orang LGBT itu murni karena diri dia, diganggu jin. Ada beberapa bencong waktu dibacakan ayat-ayat ruqyah keluar balik jantannya. Oh, apa gitu. Padahal sebelum itu apa gitu. Sehat dia. Nah, segala usaha, pergi ke terapis, pergi ke psikolog, pergi ke ustadz, pergi ke ruqyah. Kalau kau tengok ada perubahan, lanjutkan. Tapi kalau kau tengok nampaknya dia tak berubah, maka kau gugat ke pengadilan, kau cari suami yang bersih dari penyakit LGBT. Tapi lakukan dulu langkah-langkah ini. Tapi kalau dia tak berubah juga, memang tak ada niat dia untuk berubah. Memang dia mau bertahan di situ. Kau perempuan lemah, tak sanggup. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Maka kau gugat dia ke pengadilan. Saya gugat dia karena dia LGBT. Tengok sama Pak Hakim. Kenapa kau gugat dia? Dia LGBT. Betul kau LGBT? Iya, kata dia. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan anak cucu cicit kita dari LGBT ini. Penyakit LGBT ditulis dalam Al-Quran.
Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Kalian mendatangi laki-laki bersyahwat tak mau pada perempuan. Hukumannya ditulis dalam Quran. Ja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan yang bawah naik ke atas, yang atas bawah turun ke bawah. Amtarna 'alaihim bihijaratin min sijilin mamdud. Kami hujani mereka dengan batu dari api neraka. Tak ada azab-azab yang hebat itu sampai ditulis dalam Quran, menunjukkan begitu hebatnya dosa LGBT. Di dunia kena penyakit HIV AIDS. Ada pengakuan seorang dokter ketika diperiksa, macam-macam penyakit yang tak terlintas di pikiran. Orang kena LGBT ini berbisul otaknya. Orang bisul di lutut, jadi otak. Oleh sebab itu LGBT, tobatlah kalian, tobat. Bertambah lagi musuh. Mengamuk pula besok LGBT. Bantailah situ. Apa lagi dipikirkan? Awak pun akan mati juga. Diam pun mati, bercakap pun mati. Bagus mati bercakap daripada mati diam. Ustadz, sekarang saya ini tengah mengagumi seorang mahasiswa di Mesir. Masya Allah. Balik saya muda balik rasanya. Bagaimana cara saya dalam mengistiqomahkan cinta saya dan membuat hatinya tersentuh? Tentunya tidak mengurangi rasa cinta saya kepada Allah, Pak Ustadz. Kau laki-laki apa perempuan? Saya ini tengah mengagumi seorang mahasiswa. Berarti dia perempuan. Dia suka sama mahasiswa di Mesir. Kau bilang sama dia, Bang, abang janji ya tak tergoda sama cewek-cewek Mesir. Abang mau nanti pulang dari Mesir menikahi aku. Tapi kau perempuan tak boleh ngomong langsung sama laki-laki. Itu namanya perempuan gatal. Nah, walimu yang menghubungi dia, ayahmu, abangmu, datukmu, pamanmu, pakcikmu, ngomong ke dia, Assalamualaikum alumni Mesir. Ya, kau nanti pulang mau nikah sama anak saya. Aku tengok dulu Pak. Kalau segan nanti saya kontak dia, saya hubungi. Adik-adik kelas saya itu. Mudah-mudahan dari muda dia sudah menginginkan seorang imam yang dapat bibit bebet bobot yang nanti akan menjadikan anak cucunya menjadi pemimpin-pemimpin bagi orang yang bertakwa. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Ini sekarang anak-anak gadis nih yang ditengoknya bukan tamat dari Mesirnya, ini tengoknya bukan ilmu agamanya, ini tengoknya datang naik apa. Kalau ditengoknya naik Grab, enggak ada. Matre. Nauzubillah. Bersyukur Bapak Ibu anak-anak gadisnya mau memilih imam, qori, alumni Al-Azhar. Ustaz, saya pengen menikah. Tapi istri tak mengasih. Oh, maksudnya yang kedua kali. Jadi gimana tuh Pak Ustaz? Rayu-rayu lah dia. Adinda, mau kau masuk surga tanpa haji, tanpa umroh, tanpa amal? Kau lakukan amal nih, langsung kau masuk surga. Apa dia bang? Apa dia bang? Izinkan aku nikah sekali. Tak usah masuk pun tak apa-apa. Itu dia tadi bukan nanya, dia mancing-mancing aja. Mengapa surat Al-Fatihah disusun paling pertama dalam Quran? Padahal surat pertama turunkan Al-Alaq. Iya juga. Di Medan nih kita kalau tanya jawab cerdas pertanyaannya. Nampak betul orang Medan nih hebat-hebat ilmunya. Tempat lain tanya, Ustadz, kenapa Nabi Adam sama Hawa itu nikahnya siapa pak kuahnya? Awak pun bingung jawab. Kalau ini kan ilmiah dia. Turunlah wahyu pertama kali ketika Nabi sedang berada di Jabal Nur di Gua Hira.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, iqra wa rabbukal akram. Quran yang ada di Lauhil Mahfuz, fi Lauhim Mahfuz, yang ada di Lauhil Mahfuz itu susunannya pas macam susunan yang ada di Medan. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Susunannya pas. Lalu kemudian turun ke tempat transit namanya Baitul Izzah. Turun di tempat Baitul Izzah, berhenti dari Baitul Izzah. Lalu dari Baitul Izzah turun ke Nabi. Itulah yang menurut susunan secara historikal, secara sejarah tadi. Datang Jibril membawa Iqra, datang Jibril membawa ya ayyuhal mudaththir, datang Jibril membawa u'ashiratakal akrabin, datang Jibril membawa tabat syada. Datang orang bertanya tentang haid, turun ayat haid, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Datang orang bertanya tentang sedekah, yas'alunaka 'anil madza yunfiqun. Bertanya mereka tentang khamar, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Lalu kemudian menjelang Nabi meninggal dunia, disusun lagi Al-Quran itu persis seperti susunan yang ada di Lauhil Mahfuz. Makanya mukjizat Al-Quran diantaranya adalah mukjizat cara turunnya. Turun acak 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Susunnya acak kadut kacau balau. Tapi bisa disusun ulang sebelum Nabi meninggal, persis seperti susunan yang ada di Lauhil Mahfuz. Jelas? Jadi Pak Ustaz, sebelum Nabi meninggal, Quran itu sudah tersusun macam yang sekarang. Ya, macam sekarang. Tapi ada di kepala sahabat. Sudah macam ada sekarang. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, sampai An-Nas. Tapi tak ada wujudnya zahir. Adanya di kepala mereka. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk Quran digital. Main klik-klik aja. Klik Al-Baqarah muncul, klik Al-Baqarah. Tiba-tiba yang di dalam kepalanya klik-klik tadi meninggal. Gara-gara memerangi Nabi palsu. Namanya Musailamah Al-Kadzab. Nama kampungnya Yamamah. Dibuatnya surat palsu. Wal fil wa ma adraka mal fil lahu zailun tawil. Demi gajah, tahukah kamu apa gajah itu? Ekornya panjang. Datang Abu Bakar Siddiq, perang. Maka diperanginya lah si Nabi palsu tadi. Meninggal 70 orang penghafal Quran. Datanglah Umar bin Khattab menjumpai Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, ya, ini Quran nampaknya harus kita bukukan jadi satu buku. Karena Quran yang ada di kepala tadi udah banyak penghafalnya yang meninggal. Apa hikmah dari sini? Bahwa tentara-tentara zaman Abu Bakar itu adalah para penghafal Quran. Makanya anak-anak kita ini mesti hafal Quran. Nanti dia jadi tentara, tentara hafal Quran. Dia jadi polisi, kapolres hafal Quran. Dia jadi kapolri, kapolri hafal Quran. Dia yang akan memperjuangkan Al-Quran. Takbir. Nah, lalu kemudian setelah itu kata Abu Bakar, aku tak mau membukukan Quran karena Nabi tak pernah menyuruh, Nabi tak pernah membuat. Maka kalau tak dibuat Nabi adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kata Umar, ini kalau tak kita buat nanti hafal penghafal sudah banyak meninggal. Ada manfaatnya. Akhirnya Allah membukakan pintu hati Abu Bakar. Lalu ditusunlah tim. Diambillah Quran-Quran yang tertulis di pelepah korma, di tulang onta, di batu lepes. Akhirnya jadilah satu Quran tertulis. Tapi sudah ada di kepala para sahabat. Mutawatir. Kalau satu orang gharib. Kalau 2 orang aziz, kalau 3 orang masyhur. Tapi kalau menghafal banyak orang, hafalannya sama, namanya mutawatir. Besok katanya ada pengajian Ustaz Somad ya? Ya. Jadi tak? Ini udah mutawatir ini. Nah, itu artinya udah viral gitu maksudnya. Nama saya Fitri. Bolehkah saya ungkapkan perasaan saya kepada laki-laki? Bolehkah saya mengungkapkan perasaan saya kepada laki-laki yang saya cintai? Ya kalau jadi, kalau tak jadi. Tidak ada hubungan laki-laki dan perempuan. Itu mesti digarisbawahi. Tidak ada hubungan laki-laki dengan perempuan.
Alah, kami sekantor aja Pak Ustadz, udah macam abang saya, udah macam adik saya, udah macam pakcik saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Jadi kalau kalian suka pada perempuan, bukan kalian langsung ngomong sama dia, tapi kalian cari walinya. Begitu juga dengan kalian wahai perempuan, bukan kau langsung ngomong ke laki-laki itu, tapi ada wali. Wali itulah nanti ngomong. Apakah langsung Khadijah berkata kepada Nabi Muhammad SAW? Tidak. Di pesan itu dipesankan. Bolehkah seorang wali mengatakan kepada laki-laki, aku ingin kau menjadi menantuku? Boleh. Boleh. Kenapa? Karena niat baik mesti disampaikan. Orang-orang baik. Ini banyaknya anak-anak muda yang laki-laki yang soleh-soleh, yang baik-baik. Kan kasihan kalau dia sampai nikah sama BCL, bini celaka. Mesti harus dapatnya juga yang baik-baik. Oleh sebab itu maka tidak ada hubungan laki-laki dengan perempuan. Kalian kalau suka, sampaikan kepada walinya. Wali perempuan itu ada 6. Wali perempuan ada 6. Ayah, kakek, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Mereka inilah yang bicara. Anakku, iya ya, itu ada orang bertamu di luar, mau menengok kau. Kalau dia setuju, diam. Karena dalam hadis dikatakan suku alamatur ridha. As-sukun alamatur ridha. Diamnya anak gadis itu tanda dia suka. Itu ada anak mau nikah sama diam, itu tanda suka. Anak gadis zaman dulu. Zaman sekarang mau jawab iya aja atau iya banget ya. Nah, begitu juga wali tadi. Nampaknya anak gadis. Jamaah, ada pertanyaan. Saya Pak Ustadz. Apa pertanyaannya Pak? Ustadz, kalau saya dengan istri saya ini di dunia, apakah nanti di surga sama dia juga lagi Pak Ustadz? Iyalah, saya bilang. Sama siapa lagi? Allah Pak Ustadz. Walaupun nampaknya ibu ini pemarah, garang, tapi nanti sampai di surga, dia berubah menjadi bidadari yang lemah lembut, lemah gemulai. Sampai nyamuk pun tak mati dipukulnya Pak. Saking kan lemah lembutnya. Iya kan Bu? Seandainya bapak ini meninggal, mau ibu ikut? Jelas Pak? Jelas? Kurang jelas? Kalau bapak ini mati, mau ibu ikut? Jelas? Jangan kalian sangka mereka nanti ikut. Walaupun katanya, abang sehidup semati. Maksudnya aku hidup kau mati. Ustadz, apa hukum merokok? Ini udah. Merokok menurut Muhammadiyah, Majelis Tarjih Muhammadiyah mengatakan merokok haram. Merokok menurut Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir, tempat saya kuliah di Mesir, kata Syekh Ali Jum'ah merokok haram. Merokok menurut Mufti Saudi Arabia Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz haram. Merokok menurut Majelis Ulama Indonesia haram bagi ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak dan orang yang sakit. Adapun orang yang tidak masuk dalam kategori ini makruh. Pilih haram apa makruh? Nah, itu fatwanya. Ada namanya Kiai Haji Lukman Syarif. Siapa namanya? Lukman Syarif. Kata Kiai Lukman Syarif, ada seorang kiai, namanya tak disebut, dah kiai siapa? Kiai ini di belakang rumahnya ada pokok kacang, ada pokok ubi, ada pokok nanas, ada pokok tembakau. Suatu malam datanglah segerombolan babi. Besok pagi Kiai membuka belakang rumah, ditengoknya kacang habis dimakan babi, ubi habis, tembakau tak disentuh. Rupanya tembakau pun haram dalam dunia babi. Sekarang pilih haram apa makruh? Jangan salahkan saya, itu kata Kiai Lukman Syarif. Yang mau membuli, bully Lukman Syarif, jangan saya. Assalamualaikum, tas singkat aja. Ustaz. Ustaz bahasa Persia, artinya orang yang tahu segala perkara. Itulah ustaz. Saya tak tahu segalanya.
Maka saya hanya menjawab yang saya tahu, karena diskon tas. Setan yang kita hadapi apakah selalu seusia dengan kita? Atau setan yang ada sejak Nabi Adam, sudah pengalaman ribuan tahun? Yang ada sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang yang nggak mati-mati itu namanya iblis. Tapi iblis itu bukan nama aslinya, namanya Azazil. Karena prestasinya 1000 tahun beramal naik langit 1, 1000 tahun naik langit 2, 1000 tahun naik sampai 7000 tahun, akhirnya dia selevel dengan malaikat-malaikat. Jadi Azazil ini ibarat masuk CPNS dari golongan 2B. Karir, meniti karir sampai ke atas. Pas sampai selevel dengan para malaikat, lalu kemudian kata Allah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Kami perintahkan kepada seluruh malaikat bersujudlah kepada Adam. Fasajadu, semuanya sujud illa kecuali iblis. Iblis artinya putus asa dari rahmat Allah SWT. Itu yang dari dulu nggak mati-mati. Adapun yang pengikut-pengikutnya, yang bawah-bawah, yang pion-pionnya itu bisa mati. Itu namanya komunitasnya jin. Jin yang jahat-jahat namanya setan, yang baik-baik namanya jin Islam, induknya, general manajernya, GM-nya iblis. Nah, jadi begitu lebih kurang susunan hierarkinya. Nah, di antara setan-setan ini juga ada setan yang kelas tinggi, ada yang kelas bulu, ada yang kelas bantam junior, ada yang baru masuk, ada yang amatiran, ada yang baru manusia setengah setan. Nah gitu, yang ini bisa mati. Nah, yang menggot, ini pertanyaan seumur-umur saya tausiah, ini pertanyaan yang agak sulit. Kira-kira yang setan dengan kita itu, Pak Ustadz, kata dia, apakah yang tua atau yang sebaya dengan kita? Sampai sekarang kita belum dapat kurikulum vitae-nya. Apakah dia ini? Tapi yang jelas bahwa ketika kita lahir, setiap manusia yang lahir itu nangis. Ternyata ada satu setan yang menusuk pusarnya, maka anak itu nangis. Maka Sayyidina Hasan dan Husain dibacakan Nabi doa, "U'izukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainil lammah." Yang hafal bacakan itu, "U'izukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainil lammah." Karena dia terus menyertai anak itu sampai remaja, sampai dewasa. Orang yang selalu bersama disebut dengan qarin. Maka setan yang selalu bersama dia itu disebut dengan jin qarin. Mana tahu nanti Ustaz Abdul Somad meninggal, tiba-tiba ada orang di Taman Yasmin yang kerasukan, pas dibacakan ruqyah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tiba-tiba dia muncul, Assalamualaikum. Dia mah nanya, loh, ini siapa? Saya Ustadz Somad. Itu bukan Ustadz Somad, karena Ustadz Somad sudah meninggal, ruhnya sudah berpindah ke alam barzah. Lalu yang itu adalah jin qarin. Ustadz Somadnya meninggal, jinnya belum meninggal. Tapi apakah jin akan mati? Jawabannya kullu nafsin dha'iqatul. Jadi cerita perjawabannya adalah bahwa kita tidak tahu apakah jin kita itu lebih tua atau lebih muda, karena setan itu banyak sekali, ada yang menyertai kita, itu yang terus pergi bersama kita. Mau ikut dia ke WC nggak jadi, karena kita sudah baca tangkalnya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi orang yang nggak baca doa itu, setannya ikut masuk ke dalam dan streaming. Pas kita mau makan, setannya mau ikut, nggak jadi. Kenapa? Karena kita baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Hadisnya dhaif, hadis sahih bismillah. Dhaif boleh dipakai untuk fadail amal, nggak masalah. Lalu kemudian maaf ketika akan berhubungan dengan istri, maka dia menjauh ketika orang baca Allahumma, lupa pula bacanya. Nah,
Artinya apa? Supaya kita diselamatkan. Artinya kita hanya disuruh berdoa minta perlindungan, tidak disuruh mencari tahu kira-kira setannya jenis kelaminnya laki-laki, perempuan, apa LGBT, apa dia asli atau impor. Nah itu tidak. Jadi tapi pertanyaan ini berkualitas.